Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini aku sudah di kediaman salah satu hobis maupun jadi serius lah sekarang ini di bidang perikanan. Sampai di depan rumahnya sudah ada seperti ini, ngeri banget ya. Dari desain akuariumnya aja udah ngeri banget. Nanti kita di sini bisa mencari inspirasi dan mencari ilham tentang penempatan akuarium yang nantinya kita mau taruh di sudut-sudut rumah kita. Karena kalau menurut gue pribadi sekarang ini akuarium udah menjadi bagian dari hiasan di dalam rumah. Bukan lagi sebuah hobi. Yuk kita ikutin langsung. Halo, Ko Antoni. Welcome. Ya, ini kedua kalinya aku ketemu dengan beda tempat tapi aku. Ya, Dr. Hendra. Jadi ini udah beda tempat, udah berapa lama di sini? 1 tahun lebih beberapa hari. Oh, di sini. Nah, kita pindahan Maret ya. Oke. Nah, yang membedakan tempat ini dengan tempat yang sebelumnya itu apa, Dok? Udah pasti luasnya sih. Jadi Luasnya. kita memang dulu sebenarnya di sana rencana 3 tahun, tapi Siap. ternyata ada trouble. Oke. Akhirnya mau ngomong kita cari tempat baru, dapat di sini. Oke. Wah, kelihatannya cocok nih. Karena kan kita memang galeri itu bareng tinggal. Oke. Jadi supaya tetap homey dan nyaman lah gitu ya. Nah, jadi kita mulai izin, kita mau lihat-lihat apa yang dibuat baru oleh Dr. Hendra. Banyak. Zora Discus. Iya. Karena tagline-nya udah ngeri. King of the Aquatic. Iya. Nah, dari sini, dari Zora Discus ini sudah mencetuskan dan meracuni para artis-artis tersohor untuk pelihara ikan. Kebetulan ya. Nggak kebetulan sih. Kebetulan. Kebetulan 1-2 ini banyak. Nah, kalau di sini nih kita udah ada depan akuariumnya. Iya, kebetulan ini setting sendiri waktu itu. Oke. Cuma memang idenya gara-gara nonton Ko Jeffrey Aquatic Freak. Oke. Setting di Opa. Oh, oke. Kok pohon-pohon bagus ya? Coba deh bikin pohon sendiri, bagus gak ya? Siap. Akhirnya jadi seperti ini. Oh, jadi seperti ini. Nah. Nah, jadi ini konsepnya apa nih? Kalau ini mungkin hallway buat masuk rumah ya. Jadi misalnya buat terima tamu apa segala macam, bisa di sini duduk. Gitu. Di sini duduk sambil lihat ikan-ikannya. Iya. Jadi kalau kita lama anggurin tamunya nggak gitu sewot tamunya ya. Iya. Ditemani sama asisten kita dulu. Ini penghibur ya, di rumah. penghibur. Iya. Izin nanya aku, Dok. Aku juga sedikit pernah pelihara diskus dan segala macam. Dalam melakukan setup dan melakukan plantingan, yang paling penting untuk si diskus itu apa sebenarnya, Dok? Diskus sebenarnya karena yang pertama dia kan ikan suhu air hangat. Siap. Suhu air hangat, jadi kita harus pilih tanaman yang memang istilahnya low maintenance, Siap. juga tahan banting di suhu hangat. Karena kan kita tahu aquascape itu lebih suka dingin sebenarnya. Jadi beberapa opsi tanaman memang nggak terlalu banyak, misal kayak cryptocorin, kadaka bisa dipakai. Oke. Terus juga kalau bikin scaping, kalau bisa jangan terlalu padat. Oke. Karena dia termasuk kalau yang kaget renangnya bisa cepat, nabrak, lecet. Jadi batu-batu kalau bisa dipilih yang jangan terlalu tajam. Kayu juga dicari yang istilahnya permukaannya juga nggak runcing-runcing. Paling enak pakai santigi. Paling enak pakai santigi. Kayu santigi. Siap. Nah, kemudian kalau dari tanaman-tanaman yang melting sendiri itu berbahaya nggak sih untuk diskus, Dok? Enggak sih. Aman itu ya? Cuma jadi nggak enak dilihat aja. Cuma nggak enak dilihat. Nah, jadi kita izin lagi ke tema selanjutnya yang Dr. Hendra buat di galerinya Zora Discus. Mari. Lanjut kita ke sini. Ini kita bikin akuarium ini memang tidak terlalu panjang tapi tinggi. Oke. Karena dari pengalaman akuarium tinggi itu selalu terlihat lebih megah ya kok ya. Betul. Gagah lah, apalagi kalau dikasih panjang. Iya. Panjang dan tinggi udah kayak TV, udah enak banget. Enak. Nah, ini konsep kalau customer mau akuarium yang tinggi 70 bisa lihat yang tadi. Nah, kalau ini tinggi sekitar 90. Cuma memang semakin tinggi akuarium pasti kaca semakin tebal. Harus semakin tebal ya. Ini stiker yang memang dari kita. Tangan. Jadi beberapa tempat yang memang memilih ikan-ikan yang terbaik dari sini, biasa kita memang akan tempelkan seperti ini. Premium Selection by Zora Discus. Jadi nggak semua akuarium dapat. Salah satu yang kita sematkan itu ada di Tower J99 punyanya Juragan 99. Itu dapat. Ya, kita memang pasangan ini di sana. Keren.
Nah, kalau yang tinggi-tinggi ini ada ikan-ikan diskus tertentu kah yang memang cocok tinggi atau semua ikan diskus itu cocok akuarium tinggi, Dok? Kalau masalah cocok apa enggak, cocok semua. Cocok semua. Nah, itu tergantung nanti preferensi orang. Sama kalau customer misalnya datang mau bikin akuarium, full set segala macam, kita selalu minta tempat akuarium itu di mana. Oke. Karena nanti akuarium harus menyesuaikan dengan dimensi ruangan. Oke. Jangan sampai kekecilan, jangan sampai kebesaran. Siap. Harus ideal jadinya. Biar enak dilihatnya kok. Betul. Nah, kalau ini kan aku lihat masih ada pengaruh-pengaruh santiginya, taninnya. Tanin, betul. Tanin dalam melakukan pemeliharaan diskus itu seperti apa, Dok? Berbahaya kah? Oh, ikan malah sangat suka. Malah lebih nyaman. Oh, lebih nyaman. Karena kan mereka aslinya dari Amazon juga di daerah yang di bawah ranting-ranting, banyak full tanin. Malah memang dia cenderung lebih suka ada tempat hiding Betul. dan masih mengeluarkan tanin. Betul. Parameter airnya. Ini malah lebih enak, mereka lebih nyaman. Lebih Jadi, nyaman. tanin biasa kita biarin, cuma kalau udah terlalu pekat, Siap. itu kan penetrasi dari lampu ke bawah makin kurang. Oke. Nah, baru kita ganti air. Oke, siap. Kita lanjut lagi, Dok, ke situ ya. Nah, ini ada satu konsep lagi Nah, yang ini kita satu konsep hadirkan. menarik Ini nih. baru sih. Hah? Ini baru, Oke. baru banget. Ini ada dining room. Oke. Nah, gimana sih kalau orang mau punya akuarium yang tempat ruang makannya gitu. Siap. Kadang kan butuh hiburan ya. Oke. Untuk lihat segala macam. Nah, ini kita hadirkan seperti ini. Oke. Nah, tadi aku sempat di awal sampaikan bahwa sekarang ini akuarium itu bukan lagi bagian dari hobi ikan, tapi bagian dari arsitektur ataupun hiasan di dalam rumah. Betul. Interior design ya, Interior konsep. design dalam satu bagian Iya. di dalam rumah. Iya. Nah, jadi makanya dokter mungkin memberikan tema-tema Betul. menyesuaikan. Karena yang mau kita hadirkan tuh experience sebenarnya. Experience. Ya, experience buat klien-klien yang datang Oke. atau yang memang janjian, saya mau lihat deh seperti apa sih jatuhnya. Oke. Atau mau lihat bagusnya saya pakai akuarium 2 meter kah, 1,5 meter, atau yang 120 kayak gitu. Itu ada beberapa di sini. Yang ini 1,5 meter. Ini 1,5 meter Iya. dengan ketinggian Tingginya ini di 70. ke belakangnya. Belakangnya 50. Oh, ke belakangnya 50. Menggunakan box overflow ya, Dok? Ya, overflow di sana. Oh, ini cocok buat outdoor. Ijo-ijo, men. Iya. Penghijauan di sini. Ini favorit kita sih sebenarnya. Oke. Jadi Mountain Tree itu udah kita pakai dari 4 tahun lalu, Pak Antoni. Oh, Udah 4 tahun kita itu udah datang tuh. udah ada duluan. Oh, udah ada duluan. Oh, iya betul kan di Audrey. Tapi memang yang di sini kan generasi ketiga. Oke. Yang mungkin konten ini juga udah ada. Iya. Yang kandungan ion lebih banyak gitu kan. Iya, ada yang sempat beberapa di kontenku sudah menggunakan ini. Yes. Ini juga aku juga pakai di rumah sih. Ya. Apa filter pumpnya filter ya? back ya. Iya. Lebih menyaring di akhir. Ini istilahnya pemoles ya, poliser. Polyester. Dan kelihatan bening banget. Oke, ini baru running berapa lama, Dok? Ini running memang baru seminggu. Oke. Cuma ini kan baru kita setting juga nih Ko Antoni kemarin atau 2 hari lalu. Siap. Sebelum kita masuk tadinya kosong. Sam kosong, penampakannya berkabut lah seperti biasa kan kalau ada akuarium, ada air, ada ikan tanpa filter pasti kabut. Iya. Nah, itu kita pasang ini sekitar 2 hari atau kemarin ya. Iya. Nah, itu pasang, percaya nggak percaya impact-nya ada ya. Padahal secara science atau secara pengertian kita bakteri mature perlu waktu. Betul. Gitu. Jadi mungkin udah sedikit atau setengah bekerja lah filternya. Nah, kalau kita bisa melihat tadi kan yang tadi dokter bilang di tanin itu ikan jauh lebih suka. Betul. Kemudian ikan lebih nyaman. Diskus tentunya ya. Iya. Nah, dengan ini kan taninnya nggak begitu keluar ya bahkan. Oh, nggak ada yang ini. Iya, jadi memang agak tricky ya, tricky. Kadang kita pakai kayu ukuran besar nggak keluar taninnya. Ada yang ukuran kecil kok nggak habis-habis. Taninnya. Bahkan baru isi air dia udah ada coklat-coklat tuh di bawah. Iya. Nah, jadi memang kebetulan mungkin kayu yang kita setup di sini taninnya udah habis. Iya. Kalau kita melihat si ikan itu nyaman atau memang sudah PW lah dengan tempatnya atau akuarium itu seperti apa, Dok? Ini berenang. Kalau dari gaya atau dari corak atau warna yang ditunjukkan ada kalau ikan merah warna merahnya keluar, ikan biru warna birunya keluar. Begitu putih, kuning sama semua. Dan yang biasanya kalau ikan belum nyaman, terutama ikan diskus, dia akan cari pojokan yang gelap, Pak Antoni. Misalnya mojok di belakang situ. Pokoknya yang area-area menurut dia lebih gelap karena dia cari aman. Tapi begitu dia udah tahu rumah barunya ini dia udah nyaman, pasti berenang kayak gini. Ini kan umur baru seminggu. Masuk ikan 3 hari loh ini kok. Oh, ini masuk ikan 3 hari? Biasanya diskus
masih ngumpet-ngumpet, masih takut-takut, Di tapi ini udah sela-sela, berenang. Dan ini memang signature kita yang baru. Ini red cover yang mukanya biru semua. Oh, mukanya gitu. Blue face. Oke. Sengaja kita tampilin seperti ini, dan ini juga buat ngasih lihat ke klien, Oke. kalau mono color atau single tone itu cakep loh. Dalam satu Ini kan tank. satu jenis doang. Iya. Biasa hobis baru pasti mau warna-warni. Iya. Nah, kayak es buah gitu Betul, kan. betul. Kayak es buah. Itu ada contohnya di situ. Oke. Tapi kenapa sih kita hadirkan yang single tone seperti ini? Kita mau ngasih lihat mau warna-warni atau mau selera yang single tone itu sama-sama cakep kok. Sama-sama cakep. Balik lagi dari selera Iya. masing-masing. Di sini ada high body, ada yang normal juga ya berarti. Iya, Dok? betul. Kalau yang bulldog lebih parah lagi atau gimana? Lebih Atau sama? parah. Sebenarnya beberapa ada yang suka, tapi aku nggak suka. Karena itu kan sebenarnya kalau aku datang dari breeder, Oke. dari sisi breeder. Kalau udah bulldog itu udah cacat, ikan cacat. Jadi sudah tidak seharusnya dilanjutkan untuk program breeding misalnya, gitu. Punya boleh lah, tapi kadang kan, nelor nih kita pisahin di breeding, cacat semua anaknya. Oh, anaknya mengikuti. Pasti. Oke. Persentasenya jauh lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman hobis yang suka unik-unik itu menjadi bagian dari Menjadi incaran. bagian, betul. Jadi kalau teman-teman mau beli yang bulldog, belilah bukan dari breeder yang sengaja ternak bulldog gitu. Belilah dari yang memang ini ada satu bulldog, ambil gitu. Oh, yang nggak Yang sengaja keluar. nggak sengaja keluar memang udah ada persentasenya sedikit lah gitu. Oke. Siap Dok. Nah, ini kita udah dari konsep ruang makan. Ruang makan. Ini kita konsep kantor direktur. Ya betul. Office ini kok. Office nih konsepnya nih. Ya ini kan meja kerja Sally nih di sini. Iya kan? Ini meja, sampingnya lihat ikan. Iya. Waduh. Ini office setup dengan Oke. partisi. Office Jadi, setup dengan partisi. Iya, posisinya partisi. Jadi Siap. kalau orang mau lihat sebagai pembatas ruangan, ya Oke. seperti ini. Karena kan beberapa kadang beli akuarium cuma taruh dekat balik tembok, ada background. Betul. Kalau dibikin partisi gini lebih enak juga loh. Kadang beningnya ikannya kayak terbang gitu kan. Betul. Iya, kayak nggak ada airnya Dok ya. Iya. Jadi clarity-nya teruji lah ya. Nah, biasanya memang seberapa besar pengaruh filtrasi dalam melakukan pemeliharaan ikan diskus menurut Dr. Hendra? Penting banget. Diskus itu sangat sensitif soalnya. Oke. Dia amonia naik dikit, nitrat dikit, udah males makan. Nah, ini juga tips buat teman-teman ketika ikan diskus mogok makan, jangan langsung kasih obat. Oke. Ganti air dulu. Bisa jadi filter belum mature atau ada gangguan di filter, bakterinya istilahnya jumlahnya masih belum mencukupi, akhirnya kan amonia naik, nitrit naik. Nah, itu mogok makan tuh. Oke. Kadang kan, aduh ikan saya mogok makan nih, beli obat gitu Langsung. kan, dikiranya gangguan internal. Siap. Padahal tinggal diganti air loh Pak Antoni. Oh, tinggal ganti air. Ganti air, dia besok kasih makan, bisa makan lagi. Jadi jangan terburu-buru kasih obat ke diskus, walaupun memang dia sangat sensitif terhadap penyakit. Terhadap penyakit. Jadi filter jantungnya, nggak Jantungnya. bisa nego dah. Nggak bisa nego. Kalau sama diskus. Oke. Karena ada beberapa ikan kan memang dengan tanpa ada filter yang mature bisa nih, atau tanpa filter yang proper lah kadang-kadang Iya, bisa. iya. Oh, diskus memang mutlak. Gitu. Harus mature. Oh, harus Harus mature. mature. Mantap ya. Kalau mau ikan mekar warnanya keluar, harus mature. Siap. Nah, mantap nih. Cycling penting jadi. Cycling penting. Nah, ini dengan panjang berapa nih, Dok? Ini 2 meter kali 60 kali 80, tapi tinggi air mungkin 72 ya. 72. Oh iya, satu lagi teman-teman, pelihara diskus jangan menggunakan akuarium kecil, Antoni. Usahakan di atas 120, 150 udah kayak tadi, itu udah ideal lah. Karena ini termasuk ikan yang cukup besar juga. Walaupun nggak sebesar predator ya, tapi kan ukuran dewasanya seperti ini, 5 inch, sekitar 12,5 cm ya ukuran badan. Jadi jangan sampai menahan growth-nya dia. Iya. Dan Karena akuarium. gampang sakit kan kalau air lebih sedikit, volume air. Oh, oke. Ya, siap. Nah, di situ. Gampang swing ya, Dok ya? Ya. Oke. Nah, di belakang saya udah ada gemericik air. Iya, ini ada. Ini iseng-iseng sih. Ini konsep apa lagi nih, Dok? Kalau di sebelah ini sini? lebih ke ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi kalau ada sofa, biasa kan teman-teman ruang keluarga nonton TV. Betul. Nontonnya yang kayak gini aja sekarang. Ya, sambil nonton YouTube kan nggak ada TV. Iya, game vlog nontonnya. Masuk aja lagi, Dok. Oke, nah ini konsepnya apa ini, Dok? Konsep paludarium. Siap. Ini sebenarnya cita-cita udah lama. Oke, Karena aku kan backgroundnya dari ikan, bukan dari tanaman. siap.
Nah, tapi kan kita banyak kolaborasi dengan Aquatic Freak, Oke. juga sama tim dari Aqua Air Indonesia. Kebetulan yang Paludarium ini karena lihat di Raffi Ahmad sih. Waktu itu kan Ko Jeffrey setting di sana kan sama Bang Dino. Siap. Wih, cakep banget pas datang ke sana. Oke. Pengen punya di rumah. Tapi kan mereka sibuk juga ya settingnya. Iya. Ya udah, akhirnya terpendam lama. Buat Oke. tahun lamanya coba beraniin setting. Ini pun banyak tanya sama mereka. Learning by doing berarti ini? Iya, learning by doing. Oke. Jadi Nantinya ini ini mau inspirasi diisi dari sana. diskus juga? Mau, pasti. Oh, jadi diskus lebih cenderung panjang tanknya. Kalau shallow tank ini tetap aman? Shallow tank selama dia masih di atas 35 cm masih oke. Oh, pokoknya Tapi ada- jangan sampai 20-25. Oke. Siap. Kayak di Arafi itu kan sebenarnya dia cukup pendek, Oke. sekitar 25 cm. Makanya kemarin kita nggak masukin ikan besar di sana. Oke. Kita pilihkan buat Arafi itu yang 3 inch, Oh, 3 3,5 inch ukurannya. Oke. Kalau misalnya ini sekitar 38 sentian. 38 cm. Nah, 38 cm ini kalau masuk ikan 4,5 in pun masih enak. Dari berenangnya, Berenangnya, manuvernya. bentangan finnya kayak Oh. gitu masih enak. Jangan sampai nanti diskus kayak hiu ada keluar fin di atas. Iya. Jadi Jaws ya. Jadi mengerikan. Tapi ada sesuatu yang sangat menakjubkan dengan warna-warni ikannya di bagian belakang. Jadi tadi di sini itu konsep untuk sesuai homi-homian gitu ya. Ya. Sesuai ada tema-temanya, tapi di belakang juga ada untuk pilih-pilih ikannya. Betul. Jadi teman-teman kalau datang ke sini tentuin dulu Oke. mau konsep seperti apa. Siap. Nah, konsepnya seperti apa, rumahnya dulu disiapin. Kayak ini kan belum ada diskusinya. Ini kita lagi siapin rumah nih. Oke. Rumahnya mau bentuk palut, mau bentuk display tank dengan hardscape, mau Oke. bentuk display tank dengan memang ada tanamannya. Itu Siap. dipilih dulu tuh. Oke. Benar-benar ditentuin dulu mau seperti apa, baru milih ikannya. Hmm. Gitu. Ini pun prinsip sejalan waktu itu Ko Jeffrey pernah bilang juga, kita nyiapin rumah tuh harus lihat dulu ini mau ditaruh ikan apa. Jangan udah ada rumahnya baru milih baru nentuin ikannya apa yang mau masuk gitu. Oke. Penghuninya siapa dulu nih, gitu Siap. kan? Baru kita sesuaikan. Kayak ini area bawah saya nggak terlalu banyak taruh objek, Oke. biar ikannya leluasa main. Oh. Dan mostly kan terang, Oke. biar ikan nggak ngumpet. Karena kalau terlalu banyak area gelap, dia ngumpet, Bergerombol semua di sana. bergerombol semua di situ. Harus nungguin ada alfa yang berani maju dikasih makan, Dia baru baru mau ngikut. keluar. Tapi proses itu kadang kalau terlalu gelap lama. Lama untuk bisa buat mereka settle dan perform ke Iya, depan. lama jadinya. Kita lama nikmatin, makanya ini banyak sekali open space-nya yang area Oke, bawah. oke. Siap, kita langsung izin ke area Oh belakang. iya boleh. Nah ini Siap. kuncennya ganti ya. Oh, kuncinya ganti, siap. Hostnya ada Kuncennya dua. Iya. Nah ini kalau ikan-ikan yang lebih hafal dari stok yang ada, yang ready, yang udah terjual itu semua Mas Shelly. Oke, siap. Izin kita lihat ke belakang ya. Silakan kalau Oke. Wow, ini galeri lah ya, karena Betul. farmnya terpisah ya, Ci? betul, farm Oke. terpisah. Farm terpisah. Ada alasan tersendiri nggak sih? Karena beberapa pemain diskus memang memisahkan farmnya daripada tempat displaynya. Betul. Kenapa itu, Ci? Alasan paling pertama dan yang paling penting itu kita Oke. menjaga sterilitas dari farm. Oke, Karena kalau di farm itu otomatis kan tempat kita untuk meracing. oke. Nah, proses dalam racing itu yang paling penting itu adalah jangan sampai si ikan itu sakit. Oh, Sedangkan di galeri sini, karena kita juga ada beberapa ikan yang kita impor, oke, which is kan ada ikan luar yang masuk ke dalam. oke. Itu resiko untuk terjadi cross infection itu kan sangat tinggi. Di sini. Betul, Oke. makanya kita memisahkan antara farm dan juga galeri. Oh. Jadi di farm itu benar-benar full steril karena Oke. semua ikan-ikannya adalah breedingan sendiri Oke. dari Zora discus. Yang di sini kita campur. Dan Oh. ini tapi tetap pas kita ikan impor masuk, kita ada tempat karantina sendiri, Sendiri. dan terpisah dari di sini. Kalau yang udah masuk sini pasti ini sudah yang sehat Aman. dan sudah lolos karantina. Oke, karena menurut ini nggak tahu kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya sih. Karena memang menurut rumor-rumornya diskus itu bisa menular melalui udara. Ya. udah kayak Kayak COVID corona ya. Tapi bener sih, bener. Oke. Karena pernah kejadian, dulu sebelum kita punya dua tempat, Siap. sebelum farm dan galeri terpisah, itu kan kita jadi satu. Oke, Sebenarnya kita udah pisahin si ruangannya. Oke. Jadi ikan-ikan yang sakit itu ada di ruangan depan, siap. yang lain-lain itu sehat semua, nggak ada yang sakit sama sekali. Oke, Tapi somehow yang di sini itu semua peralatan terpisah tapi bisa nular.
Oke. Dan di situ kita bilang, oh oke, ternyata itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Udah dibuktikan berarti ya? Sudah terbukti. Siap. Nah, ini kita mau berbicara dari fasilitas pemeliharaan dan perawatan dulu. Oke, Karena ya. ini kan sekian banyak dan sekian apa ini ya? Banyak lah ini tanknya ya. Nah, ini pasti membutuhkan satu cost untuk melakukan pemeliharaan. Selain kita dapat untung, berarti kan ada cost yang harus di spare untuk supaya kita bisa tetap maintain ikan-ikan yang dijual tetap sehat keluar. Ini paling proper dan paling keren sih menurutku. Thank you. Main ke tempat ikan semuanya pakai lampu yang senada. Iya kan? Semuanya loh. Habis itu, semua tank menggunakan top filter tapi dipakai media filternya nggak main-main. Ya. Ngeri nih. Media-medianya media proper. Kenapa itu, Ci, alasannya? Karena kembali kalau kita mau main ikan, Siap. terutama diskus, investlah paling pertama di filter. Itu Oke. sih yang kalau yang saya yakini. Oke, Karena diskus ini kan termasuk terkenal ikan yang sensitif, betul. ikan yang manja. Oke, Kalau kita nggak siapin filter yang proper, Oke. otomatis ikannya itu nanti di awal dong cakepnya. oke. Lama-kelamaan pasti kolaps. Oh, Sakit kah, atau nanti dia stres kah, Mogok heat makan. kah, nah Oh. mogok makan, semua itu kan karena kembali lagi ke kualitas airnya. kualitas airnya. Makanya kita sangat menjaga kualitas air, tapi menjaga kualitas air itu kadang ada yang menggunakan prinsip ganti air setiap hari, bahkan bisa sehari 2 kali Ya. ganti air total. Siap. Nah kalau saya karena keterbatasan waktu juga, SDM-nya juga, sama kita di sini karena pakai RPDAM, Mahal. tagihan mahal. Kalau sampai sehari 2 kali, wow bengkak Oke. tagihan. Jadi memang kita pakainya mematangkan invest benar-benar di filter. Itu bagian dari investasi. Betul. Jadi memang kita pakainya udah ini kita di sini memang pakai yang branded punya. Oke, Ini pakai Mountain Tree dan udah terbukti kita udah pakai ini selama 4 tahun oke. dan hasilnya semuanya puas sih. Wah, Jadi memang saya selalu kalau misalnya pakai produk itu, produk-produk yang dijual di Zora itu biasanya selalu saya cobain dulu, coba, oke, jual. baru saya jual. Oke, siap. Kalau nggak oke, kita juga nggak pede yang ngejual ini. Oke, ya semua dipakai nih, Betul. teman-teman. Nah ini, Ada Mountain Tree di sini, ada Habis beberapa kita pakai main rugby juga. oke, oh itu, Ya nih main rugby ada di sini, yang di sana juga ada main rugby juga. oh ya itu masih yang gen lamanya, Masih bener. masih yang warna abu-abunya ya. Betul, baru yang pas awal keluar banget tuh. Oh, udah lama berarti pakainya. Udah lama, tapi awet dan memang kualitasnya bagus. Jadi memang kita pakai terus, lanjut terus. Nah, alasannya dalam melakukan pemilihan lampu, karena waktu itu aku ada beberapa konten di tempat beberapa hobis. Ya. Mereka ada yang suka lampu terang sekali, ada yang lampu agak-agak syadu gitu ya. Kalau aku salah, orang dikoreksi ini. Diskus itu bagian dari ikan-ikan yang takut terang atau enggak? Takut. Takut. Betul. Jadi intensitas cahaya yang terlalu terang itu bisa mengganggu ataupun bisa merusak kenyamanan si ikan. Betul. Oke. Apalagi kalau misalnya ikan-ikan itu yang baru dari farm. Oke. Karena pada umumnya farm-farm diskus itu nggak pakai lampu di setiap akuarium. Oke. Alasannya ya biasanya sih kebanyakan pakainya cuma ngadain lampu ruangan aja lah. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita udah masuk ke showroom, ke display, kalau kita cuma ngadain lampu ruangan pasti kurang. Dan lampu akuarium menurut saya itu juga salah satu hal yang penting dalam merawat diskus. Karena lampunya sendiri itu kalau pemilihan lampunya kurang tepat, warna diskusnya itu nggak akan keluar. Oh, oke. Jadi dia warnanya itu pasti nggak akan senyala kalau misalnya kita pakai lampu yang memang kualitasnya bagus. Oh, jadi semua aspek dalam melakukan pemilihan diskus itu mempengaruhi. Betul. Makanya kenapa di sini kalau dilihat hampir semuanya seragam. Iya. Dari main sih. Oke. Oke. Mayoritas main. Kalau kayak gini semua farm ini main cepat galerinya selesai. Semua farm begini galeri main cepat selesai, Ci. Mantap ini. Bener-bener. Again, kan saya kan tadi juga bilang kan ya, saya nggak akan pakai produk itu kalau memang nggak bagus. Siap. Jadi memang saya udah buktiin sendiri, si diskusnya sendiri warnanya itu pasti akan lebih muncul Siap. saat pakai main. Oke. Jadi warna biru, warna merah itu pasti akan lebih nyala. Strong. Betul, Oke. lebih keluar. Tapi memang ada satu kekurangannya, Oke. itu di ikan-ikan yang warna kuning. Oke. Makanya kalau kita lihat di sini nih, ini kan ikannya kuning nih. Siap. Saya nggak pakai main di atas. Oke.
Saya pakainya lampu yang biasa. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pakai main, ikannya jadi rada orange. Oh, berarti harus pakai main yang gold. Nah, Gue kayak sales ya. itu dia. Mungkin nanti saya ganti ya kok. Main komisinya ya. Nah, tadi itu dari segala aspek, berarti memang pemilihan lampu itu kita harus tahu kebutuhan dari si ikan. Betul. Karena memang yang kita pahami dan aku pribadi tahu, setiap ikan itu memiliki selaput mata tapi yang sangat tipis. Akuarium yang terlalu terang akan sangat mengganggu dari si ikan sendiri gitu. Makanya kalau teman-teman datang ke Jakarta Aquarium, ke SeaWorld, atau ke tempat-tempat akuatik komersial, mereka lebih cenderung untuk menggelapkan lampu ruangan supaya lampu di dalam akuariumnya tidak terlalu terang paparannya. Yes. Gitu. Dan flash tidak boleh dinyalakan. Ya. Gitu. Itu yang aku tahu. Tapi benar kok, Oh, iya gitu ya? Diskus juga sama. Kalau misalnya terlalu terang, mereka pasti akan stres. Oke. Mereka nggak akan yang berenang-renang, mereka malah lebih milih untuk di pojokan, Oke. terus mengkerut. Nanti saat lampunya mati, mereka baru berani keluar untuk berenang. Siap. Oke, kalau gitu kita bahas tentang ikan-ikannya. Siap, boleh. Masa equip mulu, kita datangnya ke Jora Diskus nih. Nah, ini varian-varian diskus yang saat ini lagi banyak digandrungi sama hobis-hobis itu apa, Ci? Kalau banyak sebenarnya hampir semuanya ya. Oke. Terutama kalau misalnya hobis yang baru, Oke. mereka itu paling sering maunya pasti yang solid-solid dulu tuh kebanyakan. Warna-warna Oke. solid. Ya terang-terang gitu. Ya, merah, red melon, Oke. RGB, itu pasti udah favorit banget ya, nomor Oke. 1. Nah, nanti setelah itu mereka akan cari warna solid yang warna kuning, Oke. solid yang biru. Oh. Nah, nanti udah dapet nih semuanya, mereka mulai nih, lihat lagi, explore lagi, mau coba dong Ci yang pattern-pattern. Oke. Nah, pattern-pattern umumnya biasanya itu yang paling sering di favorit itu kayak jenis pigeon. Pigeon. Terus yang pasti dipunya itu Oke. pigeon, turquoise, leopard itu udah pasti punya Udah deh. pasti tuh. Itu udah pasti punya. Oke. Nah, nanti mulai lagi setelah semuanya itu ada, udah aman semua ikan Oke. diskusnya, mulai naik kelas lagi nih. Oke. Kayaknya saya udah jago nih pelihara diskus Oke. gitu. Saya mau coba dong yang lebih grade-nya lebih Melantang. tinggi lagi. Oh. Nah, itu nanti baru mulai lagi tuh ke jenisnya eruption, Oh. albino, Oh, yang super spot-spotan tuh. pantera, iya yang spotted Oke. kayak gitu. Oh, itu Pantera ngeri kali. Tapi gini, ada memang waktu kecil ada penyebutan beda, begitu besar penyebutan beda kalau di diskus kecil. Betul nggak sih? Itu lebih ke kayak jenis altum flora sih yang saya tahu ya. Tapi Oke. kalau jenis-jenis yang lain penyebutannya umumnya sih akan sama Akan dari kecil sama. sampai besar. Oke. Mungkin penyebutannya itu berbeda karena kayak beberapa yang saya tahu ya, kalau jenis-jenis spotted itu mereka itu patternnya itu munculnya memang lambat. Ketika dewasa. Pas usianya ukurannya udah sekitar 3,5 in ke atas, itu Oke. nanti baru mulai tuh kelihatan bentukannya. Oh. Tapi kalau misalnya masih kecil, masih 2 inch, umumnya itu masih nggak kelihatan spotted-spottednya. Spottednya. Tapi kalau untuk nama sih dari kecil sampai gede yang saya tahu akan tetap sama. Sama namanya ya. Oh, nggak bisa ganti nama, teman-teman. Nah, untuk mengkonfrontir tadi yang Dokter Hendra bilang bahwa ikan diskus itu bisa besar, tempatnya harus mumpuni, ada standarisasi ketinggian. Nah, di sini ada yang besar sekali nih. Ada yang lebih besar daripada ini nggak sih di sini, Ci? Ini paling besar sih ini sih. Ini sama ini ya? Iya, Oh, ini 5 besar inan. sekali 5 nih inch tuh. up. Bayangkan kalau tanknya kecil, ini benar-benar kayak hiu naik ke atas dia. Berenang di atas ya. Iya, ada siripnya muncul. Nah, jadi memang bisa sebesar ini. Ukurannya berapa besar nih kalau di sini in ya berarti ya? Inch. Oke. Kalau inch ini kurang lebih di 5 inch. Oh, ini di 5 inch. Di 5 inch. Oke. Kalau yang ini 5 inch up. Oh, 5 5 sampai inch 5,5 up. inch. Wow, ngeri kali nih. Ya, itu besar dia. Makin rintik nih makin Nah, Makin ini mantep ya. makin mantap. Makin mantep ininya nih. bener banget tuh. Kita to the point langsung. Sudah terlihat kan ya. Iya. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai, kalau ini kan ada beberapa yang memang ada teman-teman yang sudah middle up atau mainnya sudah apa namanya berani Iya. main di harga-harga tertentu untuk naik kelas, upgrade, ya kan? Tapi kalau Jora sendiri ada main yang dari new entry-nya nggak sih teman-teman yang baru mau mulai? Ada dong. Ada. Ada. Yang mana tuh, Ci? Nih,
Ini Oke. nolnya hilang nih, hilang lagi satu. Ini yang masih di range 300-an. Oh iya. Tapi kualitas juga nggak kalah. Oh iya. Ikannya tetap bodinya bagus, patternnya Siap. juga. Cuman memang kalau secara strain, Oke. itu memang kita susah bicara. Karena Oh. kalau untuk beberapa strain yang rare, karena Oke. kita dapetinnya juga nggak mudah kan. Siap. That's why harga juga pasti akan lebih tinggi dibandingkan Oh. strain-strain yang memang Umum. umum. Gitu. Karena memang yang aku ketahui beberapa strain itu yang jarang, ketahanan dari si burayak juga agak ringkih ya. Ya, dan kadang-kadang itu untuk si indukannya sendiri, mau kawinnya aja belagu mereka kok. Jual mahal ya, bagus ya kan? Makanya itu. Gue bagus kok. Sembarang kawin. Gue jual mahal loh, Iya. gitu. Nah ini masih ada yang 300, Masih 300, yang di sana masih ada yang 200. Oh 200 juga ada? Ada. Oh. Cuman size memang lebih kecil. Oh, oke. Nah Ini ini size-nya lebih mix kecil. 200. Ini buat teman-teman mau, ini ada 200 juga. Ini Betul. banyak ya 200 ya? Ya. Variannya lumayan banyak. Ini 200, ini yang 300-an, ini juga yang 300-an. Oke. 500, 700 juga ada. 500, 700 juga. Nah, jadi memang segala segmen dimainin ya. New entry karena nggak memungkinkan dari teman-teman yang baru memulai hobinya 3 bulan, 6 bulan nanti upgrade Iya. sampai ke kualitas kontes. Betul. Waduh, kalau udah kualitas kontes udah ada tanda ini. Premium selected udah puasa lagi nih. Udah cuan ini. Puasa sama dengan cuan. Ya, mantap. Puasa sama dengan cuan. Nah, ini jadi banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau lihat atau lebih detail di mana biasanya sih? Di Instagram kah, di Tokopedia kah, atau di mana? Di Instagram ada Instagram Zora.diskus. Siap. Kemudian kita juga punya kalau secara online kadang kan di Instagram itu suka hilang di highlightnya. Oke. Sebenarnya kita ada highlightnya, kita udah masukin per size juga. Oke. Tapi kalau mau yang terupdate lagi itu ada di grup Telegramnya Zora Diskus. Oh, itu langsung bisa masuk. Ya bisa masuk. Jadi nanti kalau misalnya mau bisa DM aja di DM. Instagramnya Zora Diskus. Kasih link langsung. Langsung saya kasih linknya. Oke, tuh teman-teman. Jadi kalau mau nanya-nanya lebih detail tentang perawatan ataupun tentang ikan-ikan yang ada di sini, bisa langsung hubungi nanti linknya di bawah sini nih. Oke, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Ko Antoni, thank makasih you banyak udah dok datang. waktunya. Udah berkenan kita nanya-nanya, main-main di sini ya kan. Beli kagak lu. saya ngomong. Zora kan juga ada channel YouTube ya? Ada. Nah, Zora Diskus juga namanya. Zora Diskus juga. Oke, kalau gitu beda ngomongnya. Jangan lupa dukung kita berdua dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat. Oh, bertiga ya? Dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.